Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa syarif wa zid ala habibi qulubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah sekalian, mukminin mukminat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa syukru lillah, kita bersyukur hanya kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kita hari ini duduk dalam majelis ilmu kecuali Allah yang menguatkan kita bersama. Harapan kita agar Allah kuatkan kita seperti ini, istiqamah sampai nyawa kita ditutup dengan ajal yang telah Allah tentukan. Baik hadirin jamaah sekalian, tidak memperpanjang muqaddimah, kita lanjutkan tafsir An-Nisa 125 ayat 125 sampai 127. An-Nisa 125 sampai 127. Silakan dibuka mushafnya, kita baca sama-sama. Apa? Baik, sudah? Baik, saya baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa.
فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Tayyib. Ayat 125. Allah berfirman, waman ahsanu, ya, dan siapakah yang lebih baik dinan agamanya, mimman, ya, daripada siapa yang aslama, ya, menyerahkan wajahahu lillah, wajahnya kepada Allah, maksudnya mengikhlaskan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, wattaba'a, dan dia mengikuti millata, millah atau agamanya Ibrahim hanifa, millahnya Ibrahim yang lurus, hanif artinya lurus. Wattakhadallahu, dan Allah mengambil atau menjadikan Ibrahim khalila, Ibrahim sebagai khalila, kekasih dekatnya. Ya, ini ayat ke-125. Ini ayat adalah jawaban dari beberapa ayat sebelumnya, yang mana orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengatakan, ya, bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali, ya, illa Yahuda wan Nasara, kecuali dua golongan, Yahudi dan Nasrani, itu yang masuk surga. Tetapi kata Allah, tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan dia. Kenapa? Karena agama yang terbaik yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Itu harus jadi keyakinan kita, ya Pak, ya, bahwasanya agama yang bisa menyelamatkan dunia akhirat hanya Islam. Hati-hati dengan narasi-narasi liberalisme orang-orang sekuler yang mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan berhak masuk surga. Kalau gitu ngapain syahadat, ngapain sholat? Ya, kenapa? Di sisi Allah cuma Islam.
Makanya dalam Ali Imran Allah bilang apa? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Terus ada orang yang mau masuk surga berbuat baik tidak lewat Islam, nggak bakal sampai. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan bisa diterima di sisi Allah. Walaupun dia infak 5 miliar, walaupun dia puasa setengah tahun dia puasa, tapi kalau diamalkan itu ritual tidak di atas Islam, ya tidak diterima Allah. Makanya ya, tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam, dan tidak ada yang lebih baik kecuali Islam dalam ayat ini. Tidak seperti pengakuan ya cita-cita orang-orang kufar Quraisy. Ini bantahannya ya. Makanya ayatnya waman ahsanu dina, maka siapakahlah yang lebih baik agamanya, mimman ya, dari siapa yang aslama wajahahu lillah ya, dia menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah. Maksudnya adalah mengikhlaskan amalannya karena Allah ya, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Nah, ada kata-kata di sini aslama wajahahu lillah. Dia berserah, menyerahkan wajahnya kepada Allah. Ini kalimat seringkali dipakai untuk menandakan keikhlasan. Ya. Makanya ada yang bilang, "Kamu kenapa beramal ini?" Ibtigha wajhillah. Aku mengharap wajah Allah, bukan wajah seperti jisim gitu maksudnya. Saya beramal supaya melihat wajah Allah, bukan sekedar itu. Maksudnya adalah ibtigha wajhillah, mengharap hanya mengarahnya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya, itu ayatnya aslama wajahahu lillah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ya, ini adalah persyaratan amal, kata beliau ya, wahadhani asyartoni la yasihu amala amilun bidunihima ya, bahwasanya seseorang yang melakukan amalan itu harus punya syarat. Syaratnya yang pertama ya, al-ikhlasu lillah fi amalih, dia beramalnya hanya karena Allah ya. Kemudian wa ittiba'an li rasulillah bi fi'lihi, dan cara amalannya harus mengikuti Nabi. Yang ketiga, dia harus orang beriman, barulah satu amalan diterima. Jadi saya dulu pernah terangkan ini, syarat amal soleh diterima itu 3. Ada yang mengklasifikasikannya 2 ya, tapi yang 2 ini perspektifnya orang Islam. Ustadz, kalau ditanya orang Islam dia beramal diterima, apa indikatornya? Pertama, amalannya harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, pelaksanaannya harus ikut tata cara Rasulullah ya. Yakunu khalisan sawaban, yang pertama ya, dia harus murni niatnya ikhlas karena Allah dengan baik. Wal khalis an yakuna lillah, maksud ikhlas adalah betul-betul semuanya karena Allah, tidak ada tendensi atau motif yang lain ya. Yang kedua, an yakuna muttaba'an li syariati fayasihu zahiruhu bil mutaba'atin nabi. Yang kedua, amalannya harus sesuai dengan SOP, standar syariat, mengikuti Nabi. Jadi kalau ditanya sama orang, ditanya nih, kita yang sudah ikut kajian ini, gimana kita mau tahu amal diterima atau tidak? Indikatornya 2, niatnya ikhlas, caranya benar. Umpamanya dapat 1, niatnya ikhlas, caranya salah, diterima tak? Tegas ya, tidak diterima. Atau caranya benar, niatnya bukan Allah, diterima tak?
diterima. Makanya ya, la yasihu amalun amil bidunihima. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak sah amalan seorang yang beramal tanpa keduanya. Ya, nggak bisa. Kalau cuma satu nggak bisa. Ya, fama tafaqadal amal ahadun hadaini syartaini. Ya, kemudian kata Imam Ibnu Katsir, maka kapan faqadal amal ahadun hadaini syartaini, seseorang yang beramal kehilangan satu di antara dua syarat ini, ya, fasadun, amalnya rusak, waraddun, tertolak. Ya, kalau kehilangan dua, kan saya udah contohin kan waktu itu. Perlu contoh lagi nggak kira-kira? Belum. Contoh, ada saudara kita ikhlas karena Allah, sholat subuhnya 5 rakaat. Kata dia begini, subuh itu kan sampai ke pagi masih banyak waktunya, 2 kok pelit betul, 5 lah biar banyak, saya kosong, daripada saya tidur di rumah, saya mau subuh 5 rakaat ku persembahkan untuk Allah, hanya mengharap ridhonya. Ikhlas betul dia. Diterima tidak? Tapi ikhlas ini serius, berani tak? Betul, yakin tak diterima? Yakin, Bu? Kenapa? Iya, karena adamu mutaba'atin Nabi, tidak adanya mengikuti SOP syariat Nabi. Walaupun hatinya seluruh-seluruhnya ikhlas, ya, fasadun waraddun, amalnya rusak dan tertolak. Makanya bukan cuma modal ikhlas aja kita beramal, harus betul cara syariatnya. Ya, itu salah satunya. Kemudian ada santri ini santri baru kita ya Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang Bapak Ibu, santri baru kita 6 orang ikhwan, 4 orang akhwat, jadi total santri baru ada 10. Yang lama bagaimana? Masih masa khidmah dan pengabdian. Jadi kalau masih pengabdian bersama lembaga selama 1 tahun, itu untuk logistik seharian makannya masih kita tanggung, kecuali kalau sudah lepas pengabdian. Ya, ini santri-santri kita. Santri datang ke RTQ pengen menghafal Quran, niatnya karena apa? Supaya pulang aku dibilang hafiz, supaya dipandang sama orang kampung, awak nih ngafalnya betul, bacaannya fasih sesuai dengan bacaan Nabi, tapi niatnya supaya jadi orang besar, supaya tersohor jadi imam, dapat gaji banyak. Hafal 30 juz, hafal mirip Nabi, persis kayak Nabi bacaannya, tapi niatnya sudah jauh ke awang-awang. Diterima tidak? Tidak. Makanya ini buat santri sekarang, mumpung masih awal, antum luruskan niatnya mau jadi apa, karena apa. Jangan sampai kita punya motif duniawi, karena ada hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi mengatakan ada 3 golongan yang dicampak di neraka, dihisab paling pertama. Yang pertama, orang mati dalam perang karena ingin disebut pahlawan. Yang kedua, orang infak siang malam supaya disebut dermawan. Yang ketiga, ya, rajulun qara'al Qur'an, ya, ta'allamal Islam wa qara'al Qur'an, belajar agama dan belajar baca Quran, liyuqala annahu alim, tapi tujuan dari pembelajarannya supaya disebut orang sebagai orang alim, supaya tersohor, supaya dadanya bisa dibusungkan, dicampak. Kata Allah, malaikat campak orang ini ke neraka, padahal mereka sudah jadi ahli agama. Makanya
santri-santriku, yang paling terpenting adalah fondasi niat. Jangan sampai tergerus dengan yang lain. Ya, sama dengan amal yang lain tuh, Pak. Jadi harus ikhlas, ya, dan harus ikut dengan syariat. Nah, itu baru diterima oleh Allah. Ada yang mengatakan syaratnya 3, harus mukmin. Karena kalau ada orang puasa ikhlas karena Allah, puasa nggak makan dari subuh sampai maghrib, kemudian cara puasanya sesuai dengan ilmu fikih, tapi dia nggak pernah syahadat, dia bukan orang beriman, nggak diterima amalnya. Dia harus buka kuncinya dulu dengan apa? Dengan bersyahadat. Nah ini, ya, jadi 2 ini adalah syaratnya, tidak boleh dia kehilangan salah satunya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, faman faqadal ikhlas, siapa orang yang kehilangan keikhlasan, orang yang kehilangan keikhlasan adalah kana munafiqan, adalah orang munafik. Orang munafik itu, Pak, sholat nggak karena Allah, Pak. Makanya mengingat Allahnya sikit. Saya tanya Bapak Ibu, orang munafik sholat kenapa? Hah? Nyamar, Pak. Nyamar dia. Kalau bahasa kampusnya berinfiltrasi. Supaya apa? Supaya pertama, dia bisa curi info tentang Islam. Yang kedua, dia ingin menghancurkan Islam dari dalam diam-diam. Yang ketiga, dia selamatkan dirinya. Kenapa? Dulu pertama kali awal kemunafikan itu muncul di Madinah, karena mayoritas masuk Islam. Ini sebagian munafik, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan kita pura-pura syahadat aja, kalau enggak mati kita. Terus macam mana? Kita tak mau sholat, sholat aja, pura-pura nyamar. Terus macam mana? Kita sholat yang nampak-nampak aja. Makanya Nabi bersabda, afdhalus shalah alal munafiqin, seberat-berat sholat buat orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Gak usah sholat lah, Muhammad tak nampak kita, usah. Tapi kalau sholat Jumat, munafik tumplek blek. Kenapa? Jumat kita nampak terang, kita harus nampak paling depan. Nyamar, hatinya tidak terikat kepada Allah. Makanya orang yang kehilangan keikhlasan, kana munafiqon, itu dulunya adalah karakter orang-orang munafik. Kalau dia sholat gelisah hatinya, mana ada ke Quran itu, mengingat Allah sedikit aja. Ya. Dia ingin menipu Allah, dia nggak bisa, dia cuma bisa nipu mata manusia, tapi dalam hatinya Allah kan maha tahu. Makanya disindir dalam surat An-Nisa oleh Allah kan, innal munafiqina yukhadi'un Allah, sesungguhnya orang-orang munafik ingin menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tapi Allah tipu dia lebih dulu. Kenapa? Dia beramal capek, tertipu, tidak jadi pahala, malah jadi azab. Dan Allah sebut ciri-cirinya apa orang munafik kalau sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau dia sholat berdirinya malas-malasan, yuraunan nas, sholatnya maunya dilihat orang supaya aman penyamarannya, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan di sholatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Coba kita sholatnya gimana tuh? Masih gelisah-gelisah nggak? Masih ada nifak di sini? Belum lillah. Ya, kalau dengar Ustadz Maslan, Ustadz Rahman baca panjang, alah panas, lama betul ini Imam. Hati-hati, ada nifak di sini. Ya, apalagi sholat subuh. Sholat subuh kan memang panjang. Ya. Sekali imamnya baca kan, ya, kalau imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun, mantap.
Tapi sempat imamnya sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Ra. Apa lagi Alif Mim Ra itu panjang pasti. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa menikmati sholat berlama-lama, tidak bermalas-malasan, mengingat Allahnya banyak. Kan tadi kata Allah, kalau orang munafik mengingat Allahnya sedikit, nggak kuat dia mengingat Allah banyak-banyak, apa? Panas hati dan kepalanya. Ya, makanya latih bagaimana kita bisa ikhlas adalah salah satunya menikmati tenggelam dalam sholat. Ya, nah itu. Wa man faqadal mutaba'ah kana dhallan jahilan. Begitu juga kalau ada orang yang beramal kehilangan SOP, tidak ikut dengan Nabi, maka dia tersesat dan dia terjebak dalam kejahilan. Ya, dhallan jahilan. Ya. Nah, kemudian kesimpulan dari Imam Ibnu Katsir apa? Wa mata jama'ahuma fahuwa amalul mu'minin. Siapa yang menghimpun dua indikator tadi, itulah amalan orang beriman. Ya, ikhlas dan mutaba'ah. Ya, mutaba'ah, mengikuti Nabi. Nah, kemudian berikutnya dalam ayat itu wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Lah, kok kita disuruh ikut agama Ibrahim? Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim agamanya apa? Yakin Islam bukan Nabi Muhammad? Awas kena pancing. Ya, ya Islam. Kalau ada yang tanya, Ustadz, kalau Nabi Musa agamanya apa? Islam. Nabi Adam, Islam. Nabi Nuh, Islam. Terus nabi-nabi yang mendakwakan Islam, tajdidul Islam. Mereka memperbaharui Islam itu ketika ketersesatan sudah marak. Ya. Dan apa kesamaan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Al-Islam wa tauhid, agama Islam dan penegakan tauhid, sama semua. Ini saya tegaskan Bapak Ibu, ya, semua nabi visi misinya sama, sami mawon, podo wae, sawaun bisawain, sama. Apa misinya? Menegakkan tauhid di atas umat, sama. Yang beda cuma apa? Syariat teknisnya. Sholatnya beda teknisnya, bilangannya. Kok bisa beda-beda? Ya kan tekstur tubuhnya beda. Mana bisa umat Nabi Nuh sholatnya sehari 5 waktu? Beda, kita umurnya 60, dia 1000, kuat badannya. Perbedaannya hanya dalam teknis syariat, tujuannya sama, tauhid. Ya, makanya kita disuruh, ya, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Saya tanya kepada jemaah sekalian, Nabi ketika berdakwah dengan kufar Quraisy, yang dibasmi apa? Apa yang dibasmi? Syirik. Yang disembah apa? Berhala. Ya kan? Nabi Ibrahim dicampak dalam api karena beliau menghancurkan apa? Berhala. Sama. Nabi Nuh ngajak manusia yang mau beriman ke atas kapal. Karena apa? Umat yang di darat menyembah berhala. Yang diperangi sama. Makanya sekarang orang Tanjung Pinang tuh janganlah agung-agungkan berhala tuh yang 1000 tuh. Nah, diingatkan pun masih juga foto-foto. Nabi Ibrahim hancurin berhala, dibakar. Kita hari ini orang Islam ikut pengajian, foto pula depan berhala. Selfie budaya daerah. Selfie sama berhala, tulis begitu sekalian. Kalau kau berani, janganlah.
Saya sudah ingatin terus ibu-ibu di kajian mana-mana, tutup buku berwisata ke tempat berhala kayak tak ada tempat lain. Trikora masih luas tuh, berenang sampai semput bisa. Ngapain tengok patung berhala, ya Allah ya Rabbi. Sampai saya ditanya, Ustaz, kalau gitu ke candi yang di sana gimana? Yang di Magelang, yang di Jawa candi kan? Boleh nggak? Ya nggak boleh, saya bilang. Kan cuma cagar budaya. Jangan bilang cagar budaya, banyak kok kita yang akidahnya rusak gara-gara candi itu. Ini saya buktikan contoh. Pernah nggak dengar? Siapa yang naik ke candi Borobudur, kemudian pegang tangan patung di dalam, nanti permintaannya terkabulkan. Betul tak? Ada tak itu? Ngaku percaya tak dulu? Kok percaya? Syirik, Pak. Jangan pula, saya udah pulang pergi, nampai saya Ustaz, astagfirullahaladzim. Mana ada pegang patung dikabulkan? Itu minta sama patung, itu syirik terselubung. Oh, Nabi Muhammad perangi berhala, Fathul Mekah, Nabi hancurkan berhala di Ka'bah, 310 biji berhala. Lata, Manna, Uzza, Ya'uqa, Suwa'a, banyak lagi namanya. Kita pula hari ini tak paham berhala. Foto pula di situ, ya. Bapak kalau mau tahu tuh proses perizinannya, saya pernah nanya sama masyarakat situ. Itu bom duitnya banyak. Tadinya RW-nya bilang, tadinya kami menolak, tapi jadi juga barang itu. Itu, ya. Kita butuh penguasa yang bisa nahi mungkar. Kalau ada satu cagar yang bisa merusak akidah orang, jangan dikasih izin. Ya, ini bahaya. Nah, jadi konsepnya sama, ya. Nah, kemudian, ya, di dalam ayat ini disebut wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil menjadikan Ibrahim kekasih dekatnya. Ternyata hadirin sekalian, khalil itu kan kekasih dekat, ini special place, tempat khusus, nggak dikasih ke semua nabi. Pertanyaan saya, berapa nabi yang dapat titel khalil ini? Yang antum tahu? Berapa nabi? Berapa? 5. Ada yang lain? 2, itu yang sahih. Yang dapat titel khalil, khalilullah itu cuma 2. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, innallaha ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menjadikan aku kekasih dekatnya sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih dekatnya. Jadi cuma 2 nabi yang dapat titel khalilullah, kekasih Allah. Tahu nggak apa yang membuat beliau berdua mendapatkan titel emas ini? Nggak semua nabi dapat. Karena apa? Karena ya totalitas tadhiyah, pengorbanannya luar biasa. Nabi Ibrahim itu pengorbanannya luar biasa. Nggak punya anak puluhan tahun, sekali punya anak dari Palestina disuruh bawa ke Mekah, Ismail. Baru punya anak kan sudah 80 tahun nih, kosong. Anak sudah diingin-inginkan, baru sampai Mekah, baru bermalam berapa hari disuruh balik lagi ke Bani Israel. Tahu nggak berapa lama Nabi Ibrahim itu meninggalkan Ismail dan Hajar sampai kisahnya ketemu air Zam-Zam? Bukan 3 bulan. 3 bulan tuh ke Batam. Tahu nggak berapa lama Nabi Ibrahim? 14 tahun. Dulu kan ada di tafsir Al-Baqarah. 14 tahun tinggalkan Ismail. Orang nanti pulang-pulang, kita kalau 14 tahun ninggalin anak, balik-balik panggilnya bukan abah lagi, om. Om dari mana om? Aku nih bapak engkau, katanya. 14 tahun. Pulang-pulang Ismail sudah nikah dengan wanita dari Bani Jurhum. Sudah baru bercangkrama 14 tahun tak jumpa, disuruh apa lagi? Sembelih, coba lihat. Allah tarik pengorbanan dari seluruh jiwa raga Ibrahim dan beliau lulus, makanya jadi kekasih dekatnya. Ya, beliau lulus. Rasulullah juga begitu. Berdakwah di kampung sendiri diusir.
Ke Taif diusir juga, dilempar batu. Ya, sama Yahudi diperanginya apa? Munafik di belakang, kafir di depan. Di perang Badar Nabi 313 lawan 1000, coba. Pengorbanannya luar biasa. Karena pengorbanan inilah naik derajat mereka menjadi Khalilullah, kekasih dekat Allah. Kita juga bisa begitu. Kalau kita ingin ya seperti kekasih Allah, seperti wali-wali Allah, tingkatkan pengorbanan untuk agama. Baru kita bisa dekat dengan Allah. Khalil itu kan artinya dekat. Kalau ada dalam bahasa Arab nih santri, sahib itu sahabat, tapi Khalil itu lebih intens. Khalil ini kalau ada Khalilnya lagi sakit, dia datang duluan. Dia perlu duit, dia datang duluan. Itulah Khalil. Maksudnya apa? Ketika nabi-nabi yang disebut Khalilullah punya hajat, akan dibantu oleh Allah. Kenapa? Karena pengorbanan mereka berdua besar untuk agama Islam. Ya, nah itu makanya kita harus mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang mendapatkan titel Khalilullah. Ya. Berikutnya 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillah. Kalau ada kata li berarti artinya kepemilikan, dan milik Allah lah ma fis samawat, apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, apa yang ada di bumi, wa kana Allah, dan Allah itu adalah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, muhita, meliputi. Maksudnya apa? Ya, semua ini punya Allah. Kita, jiwa kita dalam genggaman Allah. Istri ini, yang para suami, istri bukan punya engkau cuma dititip amanah sebentar, nanti diambil lagi. Ibu juga punya suami itu bukan punya kita sepenuhnya, tapi punya Allah. Makanya kalau mau selamat hidup di dunia, jadilah seperti konsep tukang parkir. Tukang parkir tuh datang Camry senang dia, datang Kijang Petak senang juga dia, datang motor Vario senang, datang Vespa lama sedang, Camry-nya pergi senang juga. Orang bukan aku punya. Kijang lamanya pergi senang juga, kan dapat cuan duit parkir setoran. Tadi motor datang kelapak dia, pergi lagi senang. Kenapa? Aku ini tugasnya cuma jaga. Kalau jaganya sukses dapat upah parkir. Kamu nggak sedih Camry-nya pergi lagi? Nggak sedih, kan bukan punya saya. Saya ini cuma jaga. Begitu juga kita di dunia. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita sayang Pak sama istri. Satu hari Allah aku ambil. Kan ini bukan punya kau sepenuhnya. Kau cuma kutitipkan. Istri jaga dengan baik, didik dia. Ibu punya anak, sayang, tiba-tiba Allah ambil, anaknya meninggal lebih dulu dari kita. Sedih. Ya sedih memang, tapi ya udah lepaskan. Orang yang punya yang minta. Makanya kita kalau ada kehilangan, ada yang meninggal, kalimatnya apa? Istirja. Istirja itu kan kembalikan kepada Allah. Sebenarnya cukup dengan istirja, orang yang dapat musibah kehilangan dia langsung sadar. Kalimat istirja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita pandai ngucap tuh nggak tahu artinya. Kalau ada yang meninggal, sedih. Ya, suami saya meninggal, Ustaz. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Suami kamu milik Allah. Kalau yang minta jemput marah tak? Masa marah? Yang minta yang ambil, yang punya yang ambil. Tugas kita apa? Tukang parkir tadi, titipannya jaga betul-betul, didik betul-betul, jangan sampai lecet, jangan sampai rusak. Begitu. Ya, tugas kita itu, semua titipan. Kalau harta kita hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua milik Allah dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah, ya. Jadi semuanya milik Allah. Jangan merasa ini punya kita. Lanjut. Wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka bertanya kepadamu tentang wanita. Qulillahu yuftikum. Jadi ya, katakanlah ya, Allah telah yuftikum fihinna, ya, telah menetapkan ya supaya engkau berfatwa fihinna, di dalam perkara wanita itu, wa ma yutla alaikum fil kitab, ya, dan apa yang telah dibacakan
kepada kalian dari kitab suci Al-Qur'an fi yataman nisa, ya, tentang wanita-wanita yatim, allati yang la tutunahunna, kalian tidak berikan kepada mereka ma kutibalahun, apa yang telah ditetapkan bagi mereka, wa targhabun, dan kalian menginginkan antankihuhunna, menikahi mereka, wal mustad'afina minal wildan, dan anak-anak kecil yang lemah. Mustad'afin artinya lemah, wildan artinya anak-anak kecil, anak-anak remaja. Wa antaqumu lil yatama bil qisti, dan tegakkanlah, ya, anak yatim itu dengan keadilan. Wa ma taf'alu min khairin, tidaklah engkau melakukan kebaikan, fa innallaha kana bihi alima, sesungguhnya Allah terhadap itu maha mengetahui. Saya enggak sempat ini kalau kita bahas, ya. Intinya begini, ayat terakhir ini ada kisahnya disampaikan Aisyah. Ada orang, dia ini ahli warisnya anak yatim, tapi dia bukan mahram, dititipi lah, ya, dititipi anak yatim di bawah pemeliharaan dan tanggungan dia. Anak yatim ini kan dapat dari baitul mal, dapat dari infak banyak, dia yang jadi pengelolanya, nanti dikasih kalau dia sudah mulai besar kan. Nah kemudian ada orang yang mau nikahi ini anak yatim, tapi si pengasuh ini nggak mau. Nanti apa? Kalau kawin sama laki itu duitnya dikuasai dia, lebih bagus aku yang kawini anak yatim ini. Ternyata anak yatimnya nggak cantik, dia nggak selera. Ya udah, aku nggak mau nikahi, tapi akan kularang siapapun laki-laki yang mau datang nikahi dia. Supaya apa? Supaya nanti ini anak yatim mati sendiri, hartanya jadi aku yang pegang. Hati-hati. Ini Aisyah menceritakan ada oknum di zaman itu yang itu dia punya tanggungan yatim, ya, dia mau nikahin, dia tak cocok. Ada orang yang mau, dia tak kasih. Kenapa? Nanti hartanya dikuasai laki-laki itu. Biar aja ku tahan, ku persulit sampai apa? Nanti sampai anak yatim itu mati, nanti hartanya aku yang kuasai. Mereka bertanya kepada Nabi tentang itu. Enggak boleh, kata Nabi, enggak boleh. Kalau kamu memang boleh, kamu suka, kamu nikahi anak yatim itu yang bukan mahram dia, cuma dia pelihara saja, ya udah nikahi, kasih mahar yang layak. Kalau kau nggak mau, nggak minat, biarin orang lain nikahi dia. Jangan sampai kamu menyimpannya karena menginginkan hartanya. Hati-hati ya. Makanya banyak ayat Quran, jangan makan harta anak yatim. Ini salah satu contohnya, ya. Tapi nanti kita perdalam lagi. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita wajib bersyukur kepada Allah Taala yang mana pada beberapa hari yang lalu itu Pak, lututnya tutup, lututnya lutut, dengkulnya tutup. Itu dia. Lanjut. hukum perkawinan antara agama itu ditolak dari MK atau mahkamah. Yang kemarin di Metro TV itu ada ulama yang menyetujui perkawinan sesama jenis LGBT. Itu memang ada, kan sekarang banyak ada yang kemudian datang ke sama itu gimana? Itu dia ngambil jadi alasan tidak salah kawin perkawinan sesama jenis. Itu aja, terima kasih. Waalaikumsalam. Yang pertama, dalil Quran semuanya bertentangan dengan fatwa dia. Ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Kalian diciptakan berpasangan, kan? Pasang itu kan positif, negatif, laki perempuan, hitam putih, semuanya begitu. Ini kalau positif baterai aja tak nyambung, apalagi orang, jeruk sama jeruk. Nggak bisa. Dalilnya mana? Ada nggak hadisnya? Nggak mungkin ada, karena Nabi sangat tegas. Man amila amala qaumil Lut. Barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut, sodomi, laki sama laki, perempuan sama perempuan, maka orang tersebut berhak untuk dirajam, ya, supaya apa? Karena dia bisa menimbulkan kerusakan. Nggak mungkin, Pak.
Itu dari ilmu dalil Al-Quran, dari ilmu kesehatan, banyak dokter-dokter bilang laki-laki yang sesama jenis, mohon maaf ya, duburnya melar 3 meter tuh bau kotoran. Kenapa? Wong itu bukan tempatnya, bautnya bukan di situ, diletak di situ. Akhirnya error dan sangat banyak penyakit kelamin yang terjadi. 2022 bulan Mei rilis Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, 137 laki-laki dideteksi di Tanjung Pinang penyuka sesama jenis, homo bencong. Udah banyak di sini. Aku udah sering jumpa lagi. Saya kalau lagi makan sama istri di luar nampak tuh, sering jumpa LGBT. Ya, udah banyak. Tolong hati-hati ya. Dan ini sama sekali tidak sesuai dengan syariat, apalagi berbeda agama. Ya. Makanya LGBT kawinnya di mana? Di Jerman. Karena dia nggak sah di sini. Di Jerman sah, di Perancis sah. Kita jangan. Ya. Ada lagi, silakan. Belum. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Cukup ya. Jadi jangan diikuti tuh ulama-ulama yang begitu, yang fatwanya nyeleneh. Ya, yang sekarang sudah kita disaukan, sudah jadi tersangka kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan didoain mati. Mudah-mudahan tobat. Berikan dia hidayah kembali ke jalan yang lurus. Demikian yang bisa kami sampaikan, terlebih kurang mohon maaf. Aku qouli hada. Bapak Ibu, saya infokan yang mau ikut umroh, ini umroh betul-betul nggak tipu-tipu. Berangkat sama saya bulan Desember. Yang mau umroh cuacanya sejuk, enak, adem, boleh ikut daftar ya. Yang mau nabung juga bisa, masih ada beberapa bulan. Insya Allah saya berangkat Desember, doakan mudah-mudahan lancar. Yang mau gabung boleh lewat Singapura Saudi Airlines. Karena akhir tahun high season, harganya lumayan sampai ke 38, 39. Semakin banyak harta yang keluar, makin banyak pahalanya di sisi Allah. Yang mau ikut silakan WA ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.